Selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan sahabat pendengar setia renungan pagi di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk beristirahat dengan tenang dan boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Hari ini kita kembali diberi anugerah untuk menikmati hidup, untuk belajar dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita melanjutkan dengan renungan pagi ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru di setiap pagi. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan bukalah pikiran kami agar firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti, percaya, dan taat pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 hingga yang ke-10. Bunyinya demikian. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Tema kita di hari ini, orang percaya akan memperoleh kehidupan, bukan kebinasaan. Jemaat yang terkasih, izinkan saya memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan mendasar. Jika hari ini ditawarkan kepada kita dua jalan, jalan kehidupan atau jalan kebinasaan, manakah yang akan kita pilih? Tentu secara spontan dan tanpa ragu, kita semua akan menjawab kehidupan. Mengapa? Karena di dalam hati kita yang terdalam, kita tahu bahwa hidup adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan Allah. Jemaat di Tesalonika memahami pilihan ini dengan sangat nyata. Mereka hidup di bawah tekanan dan aniaya. Setiap hari adalah pilihan menyangkal Kristus demi kenyamanan sesaat atau tetap setia dalam penderitaan demi kehidupan kekal. Pilihan mereka saat itu menentukan nasib kekal mereka. Demikian pula dengan kita hari ini. Dari ayat 9 dan 10 ini, kita akan melihat dua hal. Sebuah konsekuensi yang harus dihindari dan sebuah kemuliaan yang harus diraih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat tegas mengenai konsekuensi bagi mereka yang memilih untuk tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil. Konsekuensinya adalah hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Melihat hal ini seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan membangkitkan rasa syukur yang meluap-luap. Mengapa? Karena melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita telah diluputkan dari takdir mengerikan ini. Kita telah dipindahkan dari jalur kebinasaan ke jalan menuju kehidupan. Pilihan kita untuk percaya telah
mengubah segalanya. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita dari konsekuensi yang mengerikan kepada janji yang luar biasa. Jika ayat 9 adalah apa yang kita hindari, maka ayat 10 adalah apa yang kita tuju dengan penuh semangat. Pada hari kedatangannya, bagi dunia itu adalah hari penghakiman. Tetapi bagi kita orang percaya, itu adalah hari penobatan. Hari di mana Kristus datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Kemuliaan akan terpancar dari dalam diri kita. Kesetiaan kita di tengah pergumulan, kasih kita kepada sesama, dan iman kita yang tak goyah, semua itu akan menjadi trofil kemenangan yang memuliakan namanya. Hidup kita dengan segala kekurangannya akan menjadi cermin yang memantulkan keagungan Kristus. Jemaat Tuhan, ini mengingatkan saya pada sebuah fakta sederhana tentang bulan dan matahari. Pernahkah kita bertanya dari mana bulan mendapatkan sinarnya yang indah di malam hari? Apakah bulan menghasilkan cahayanya sendiri? Tentu tidak. Bulan tidak punya sumber cahaya. Semua keindahan dan terang yang kita lihat dari bulan sesungguhnya adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Bulan hanya bertugas untuk memposisikan dirinya dengan benar agar bisa menerima dan memantulkan sinar matahari ke bumi yang gelap. Semakin baik posisinya, semakin purnama dan terang cahayanya. Demikian pula dengan kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan Kristus akan dimuliakan di dalam kita. Itu bukan berarti kita ini hebat atau punya kemuliaan dari diri sendiri. Sama sekali bukan. Kita ini seperti bulan. Kita tidak punya cahaya sendiri. Kemuliaan kita, kebaikan kita, kesetiaan kita, semua itu adalah pantulan dari kemuliaan Yesus Kristus, Sang Matahari Kebenaran. Tugas kita hari ini adalah memposisikan diri dengan benar, yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Membersihkan hati kita dari dosa yang seperti noda di cermin, agar kita bisa memantulkan cahayanya dengan lebih murni dan lebih terang kepada dunia di sekitar kita. Jadi, kelak di hari Tuhan, saat orang melihat kita, mereka tidak berkata, "Wah, hebat sekali jemaat Gemim Gloria." Tetapi mereka akan berkata, "Wah, lihat betapa mulianya Kristus di dalam mereka." Bagaimana cara kita sampai ke sana? Paulus memberi kuncinya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Kuncinya adalah iman yang aktif. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita, jemaat Gemim Gloria, di tengah hiruk pikuk di Jakarta? Artinya sangat praktis. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Seperti kata pepatah rohani, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Bagian kita adalah merespon kasih-Nya setiap hari. Segala sesuatu yang kita lakukan di kantor, di rumah, di gereja, seharusnya adalah bagian dari respon iman kita terhadap
kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Bagian kita adalah tetap setia, apapun konsekuensinya. Mungkin kita tidak dia aniaya seperti jemaat di Tesalonika, tetapi dunia menawarkan banyak aniaya yang bentuknya lain, seperti godaan kompromi, tekanan untuk menjadi sama dengan dunia, atau bisikan untuk menyerah saat lelah. Bagian kita adalah untuk tidak takut dan gentar. Ingatlah lagu pujian sekolah minggu yang sederhana namun penuh kuasa. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, jangan lagi berjalan dengan kepala tertunduk oleh beban dunia. Angkatlah kepalamu, pandanglah kepada Kristus Yesus yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Hiduplah hari ini sebagai cerminan dari kemuliaan yang akan datang. Karena pilihan hidupmu hari ini adalah mahkota kemuliaanmu di hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kekuatan dan kesetiaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang berkuasa bagi kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Ajarkan kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu, dan kiranya kami tetap berusaha untuk memilih kehidupan, bukan kebinasaan, sehingga nanti kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.